Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bena. Dan kali ini saya sedang berada di kantor DPRD Kabupaten Konawe Selatan. Sudah bersama Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan, Bapak Irham Kalgi SOS MSI. Selamat pagi atau selamat siang ini? Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ketua? Alhamdulillah, baik, sehat. Sehat ya. Ada yang dinanti-nantikan oleh masyarakat, khususnya ke masyarakat desa yang baru saja 2023 lalu melakukan pemilihan kepala desa. Kabarnya mungkin masih menggantung sampai hari ini. Apakah mau dilantik atau perpanjangan? Ya. Ini gimana Pak Ketua menjelaskan? Ya, kalau saya secara bijak, baru-baru ini kita minggu lalu ada rapat Prokopimda, Pak Bupati sudah menyampaikan perihal dilema dari pelantikan kepala desa ini. Tentu beliau juga punya alasan yang kuat. Iya. Bahwa ada beban moral, psikologi yang dialami oleh beliau ketika tahun lalu sudah dilakukan pemilihan kepala desa, lalu kemudian sampai hari ini belum dilantik. Dikarenakan karena munculnya perubahan undang-undang desa. Pak Bupati memahami dan tentu saya juga memahami bahwa undang-undang ini tidak tawar-menawar. Ya, kita melihat kiri kanan kita, Konawe sudah memperpanjang masa jabatan kepala desa. Yeah. Kemudian di Kolaka Timur kemarin baru juga perpanjangan masa jabatan kepala desa. Nah, tentu kita juga berharap bahwa di Konawe Selatan bukan kita mau ikut-ikutan, bukan, tetapi bahwa kita patuh kepada undang-undang. Nah, beberapa hal yang menjadi beban psikologi oleh pemerintah daerah kita terkait dengan adanya yang sudah pemilihan kepala desa kurang lebih 96 desa, kita sangat paham. Dan tentu kita juga berharap ini ada semacam diskresi sebenarnya dari pemerintah pusat. Tapi masalahnya adalah undang-undang ini berlaku secara keseluruhan. Tidak bisa bilang yang lain berlaku, yang lain tidak. Yeah. Nah, sehingga saya juga kemarin sempat menyarankan sekiranya mungkin Pemda bisa menempuh jalur, atau teman-teman kepala desa yang ada hari ini menempuh jalur misalnya melalui MK, kita judicial review, diajukan itu. Nah, tetapi bahwa harapan saya hari ini kalau saya tidak salah ada rapat Prokopimda di Makassar, yang mungkin dipimpin oleh Menko Polhukam. Kemarin saya dengar Pak Bupati akan menyampaikan harapan, mudah-mudahan bisa dikasih diskresi, dan kalaupun tidak, harapan saya Pak Bupati ketika pulang segera mengambil langkah-langkah strategis. Mungkin dengan memanggil 96 kepala desa, kemudian menyampaikan terkait perjuangan Pak Bupati luar biasa, sudah 1 bulan lebih beliau berjuang untuk bagaimana supaya teman-teman kepala desa ini bisa dilantik. Tetapi lagi-lagi karena perintah undang-undang misalnya, itu tidak boleh, maka beliau harus segera mengambil sikap. Memperpanjang, tentu ini karena perintah undang-undang. Dan teman-teman kepala desa yang belum dilantik, tentu jaminannya kan adalah ditunda. Berarti insya Allah 2 tahun ke depan mereka pasti dilantik. Nah, sebagaimana biasa saya ketemu teman-teman, saya sampaikan bahwa walaupun hari ini misalnya ditunda pelantikan, tetapi kita juga tetap bersyukur karena tahun lalu waktu pemilihan kepala desa, masa jabatan kepala desa itu hanya 6 tahun. 6 tahun ya. 6 tahun. Artinya kalau seandainya undang-undang desa ini tidak berubah, mereka hanya akan dilantik tapi hanya masa jabatan 6 tahun. 6 tahun. Nah, ini ada hikmahnya, walaupun ditunda 2 tahun, tapi bahwa undang-undang sudah menjamin mereka bertambah masa jabatannya, sehingga dari 6 tahun menjadi 8 tahun. 8 tahun. Jadi sebenarnya tidak ada yang dirugikan, tetap diuntungkan, hanya persoalan waktu saja. Persoalan waktu. Jadi lagi-lagi kalau saya mungkin baiknya Pak Bupati apapun keputusannya pulang untuk memanggil 96 calon kepala desa yang terpilih untuk disampaikan keputusan, walaupun pahit harus disampaikan. Jadi harus menunggu mereka yang sudah terpilih ini selama 2 tahun lagi begitu ya. Ya. Kalau ini kan yang menjadi masalah ketika jadi ada PJ di situ. Tetapi PJ itu kan tidak bisa mencairkan bertanda tangan untuk PLH. PLH itu tidak boleh untuk yang saya tahu ya, tidak boleh untuk menandatangani pencairan keuangan. Kalau PJ boleh. Hanya masalahnya sekarang bahwa dengan adanya perintah undang-undang ini, maka Pemda juga tidak boleh mengeluarkan PJ sebenarnya. Ya kan? Sehingga pilihannya hanya satu, adalah memperpanjang. Nah, dengan harapan kalau saya, ya teman-teman yang mungkin belum dilantik, bersabar, kita menunggu 2 tahun kemudian. Tinggal itu yang menjadi pilihan-pilihan kita. Sepanjang undang-undang ini belum dirubah, maka tentu ini tidak ada jalan lain. Kalau mengikuti daerah-daerah yang lain, kita kan tidak mau mengikuti daerah yang lain. Gitu. Kalau melihat daerah yang lain yang kemudian sudah melakukan pelantikan terhadap kepala desa, kira-kira kalau pilihan itu gimana? Masalahnya sekarang kalau yang saya tahu,
di Indonesia ini kan tidak ada yang pemilihan kepala desa. Tahun kemarin kalau saya tidak salah hanya kita. Hanya kita ya. Konawe Selatan. Nah, tahun ini kalau saya tidak salah kemarin Banjarnegara. Tapi sudah clear, sudah selesai persoalannya. Dan mereka juga tetap diperpanjang. Itu yang saya pahami. Tetap diperpanjang juga mereka. Tetap diperpanjang. Jadi, hanya kalau saya tidak salah di Banjarnegara itu mungkin belum sempat pemilihan kepala desa, mungkin baru sementara proses. Kalau, ya minta maaf saya kurang update informasinya, tapi yang saya tahu seperti itu. Kalau kita Konawe Selatan memang sudah pemilihan. Sudah pemilihan, tapi lahirnya pemilihan itu kan berdasarkan undang-undang, dibolehkan itu. Bolehkan. Makanya ketika ada yang tanya saya, kenapa pilkades? Ya karena memang aturannya boleh. Boleh. Tahun lalu boleh. Nah, terus hari ini nanti daerah rugi, loh apanya yang rugi? Ini kan hanya ditunda. Iya. Seandainya negara membatalkan, berarti rugi. Oke. Itu pun sebenarnya, kalaupun dibatalkan, sepanjang negara yang membatalkan tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya kan, kita gunakan fasilitas negara, uang negara, lalu negara juga yang membatalkan. Berarti tidak ada masalah. Kalau dilantik, kemudian itu akan bermasalah ketika itu akan melanggar undang-undang gitu kan, untuk perpanjangan jabatan kepala desa tersebut. Kalau juga tidak dilantik, kan bukan jika akan melahirkan masalah bahwa ada 1 miliar lebih dana yang dihabiskan untuk pilkades itu. Siapa yang bertanggung jawab atas masalah itu? Iya, itulah saya bilang tadi, sesungguhnya tidak ada kerugian. Karena kenapa? Kemendagri sudah menjamin. Makanya ada bahasa di situ ditunda. Pelantikan. Berarti tetap dilantik. Ya kan? Jadi sebenarnya tidak ada yang rugi. Negara tidak rugi. Daerah tidak rugi. Hanya ditunda. Hanya ditunda. Jadi memang ya samalah seperti ini pemilihan legislatif kemarin. Kan pelantikannya bulan 9. Pemilihannya kemarin bulan 4. Bulan 4 ya. Jadi ada berapa? 7 bulan masa menunggu. Kemarin Februari ya? Iya. Februari pemilihan. Jadi kita ada tenggang waktu yang panjang untuk menunggu. Memang sebenarnya menunggu itu pekerjaan yang membosankan. Kalau DPR kan bulanan, ini kepala desa tahunan. Tapi lagi-lagi ini bukan kemauan kita. Bukan kemauan DPR, bukan kemauan bupati, tapi ini kemauan undang-undang. Dan saya kira kita harus patuh. Kita harus patuh pada undang-undang. Artinya si yang mau jadi kepala desa berarti mau mentaati aturan seperti itu. Oh iya, kita ini semua aparatur negara, baik mulai dari atas presiden, menteri, gubernur, bupati, camat, termasuk kepala desa dan aparatnya wajib kita taat kepada aturan. Oke. Sebagai closing statementnya kita adalah taati aturan seperti itu, atau silakan gimana? Jadi kalau saya tetap kita berharap apapun keputusan yang terbaik yang diberikan oleh kementerian dan Pak Bupati sebagai pimpinan daerah kita yang telah berjuang semaksimal mungkin untuk memperjuangkan hak-hak teman-teman. Pada akhirnya ini barangkali harus diputuskan. Seperti yang saya sampaikan, apakah pelantikan atau misalnya perpanjangan, semua pihak harus legowo menerima. Harus legowo menerima. Karena kenapa? Ini adalah keputusan undang-undang. Tidak bisa ditawar. Nah, dan Bupati juga sebagai pimpinan daerah di kabupaten, beliau akan mengeksekutor barang. Nah, sehingga kalau selama ini ada kecurigaan-kecurigaan teman-teman kepala desa, baik kepada saya, teman-teman DPR yang lain, kita sama sekali tidak ada niat untuk pergi menghalang-halangi. Justru kami sebenarnya beberapa kali ke Kemendagri, ke Jakarta itu untuk menanyakan. Dan tidak ada hubungannya dengan pilkada yang 2024. Kita sebenarnya ke sana itu menanyakan surat Pak Bupati. Karena Pak Bupati itu kalau saya tidak salah tanggal 2 April sudah bersurat ke Kemendagri. Nah kenapa sudah dekat tanggal 30 belum dibalas oleh Kemendagri? Karena di satu sisi Pak Bupati akan melantik, tapi di sisi lain ada undang-undang yang sudah disahkan. Kan di sini dilemanya. Akhirnya kita minta kepastian hukum. Alhamdulillah setelah tanggal 20, kalau saya tidak salah tanggal 25, 26 itu sudah muncul surat dari Kemendagri. Itu kan sebenarnya sudah kepastian. Tapi lagi-lagi kita di daerah dalam hal Pak Bupati tentu tidak mau gegabah untuk segera mengambil keputusan. Makanya beliau mengirim beberapa OPD khususnya BPMD untuk melakukan konsultasi di kementerian, meminta memberikan informasi tentang permasalahan kita. Bahwa kita ini bukan persoalan apa-apa, tapi bahwa sudah ada kepala desa kita yang sudah dipilih dan tinggal dilantik. Bagaimana kondisi hari ini? Nah, bahkan sempat juga sudah memesan baju. Iya, kasihan. Saya kan juga punya banyak keluarga yang terpilih. Banyak keluarga saya. Malah ada yang mereka sudah sewa damri. Kasihan. Akhirnya sewa damrinya hangus. Karena tiba-tiba diumumkan tidak jadi. Tidak jadi. Tentu kita prihatin seperti itu. Sehingga namun dalam keprihatinan kita hari ini bahwa pemerintahan kan harus tetap berjalan pada rambu-rambunya. Jadi makanya saya pesankan yang lalu bahwa ketika Pak Bupati sudah mengambil keputusan apapun itu, mau dilantik, mau diperpanjang, semua orang harus legowo menerima. Apapun itu apapun keputusannya. Dan
Saya juga berharap Pak Bupati setelah pulang dari rapat Prokopimda supaya dikumpul ini teman-teman kepala desa, disampaikan apa hasilnya dan diminta dengan hormat supaya menerima keputusan itu. Ada Itu yang duduk terbaik. bersama ya Iya. dengan kepala desa. Ya? Dan tidak boleh berpikir aneh-aneh. Kita mau demo apa, Iya. ya kan? Iya, seandainya ini dibatalkan, ya boleh kita ribut. Tapi ini kan undang-undang mengatakan, surat Kemendagri mengatakan ditunda. Ditunda. Ya, Bukan dibatalkan. Bukan gitu. dibatalkan. itu. Hanya memang lagi-lagi saya ulangi, menunggu itu pekerjaan membosankan. Apalagi menunggunya tahunan. Apalagi menunggunya 2 tahun. Dan sahabat pena, untuk masalah kepala desa yang sudah terpilih, kita nantikan apa yang menjadi keputusan pemerintah daerah. Tapi sudah Pak Ketua sudah sampaikan bahwa tidak ada tawar-menawar. Kita nantikan yang berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.